Kenalkan, nama saya Egil Tiani, NPM A1A 03 111, dosen pengampu Bapak Nurmanza, SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Pertemuan 1 yaitu hakikat dan perkembangan analisis wacana. Analisis wacana adalah studi bahasa dalam konteks nyata, baik tulisan maupun lisan, yang memperhatikan konteks eksternal seperti sosio-kultural, ideologi, kekuasaan, sejarah, relasi antar pembicara, dan sebagainya. Wacana bukan hanya teks wacana, ia juga melibatkan produksi, penggunaan, dan interpretasi teks dalam situasi sosial dan interaksi. Adapun beberapa aspek penting dari analisis wacana kritis menurut literatur Indonesia, misalnya, yang pertama, tindakan atau action. Wacana diproduksi dengan tujuan tertentu, yaitu mempengaruhi, membujuk, kritik, dan mengajak. Yang kedua yaitu ada konteks. Siapa yang bicara, kepada siapa, lingkungan sosial, budaya, politik di dalamnya. Yang ketiga ada historis. Wacana tidak terlepas dari sejarah. Makna dan penggunaan wacana dipengaruhi oleh periode dan kondisi sejarahnya. Yang keempat yaitu ada kekuasaan dan ideologi. Bagaimana wacana bisa menjadi sarana kekuasaan, menyebarkan ideologi, mempertahankan status quo, atau bahkan menentangnya. Analisis wacana berkembang seiring dengan perubahan pandangan terhadap bahasa dalam ilmu linguistik dan ilmu sosial. Berikut tahapan perkembangannya. A. Tahap struktural tahun 1950 sampai 1960-an. Yang pertama yaitu fokus pada struktur internal teks seperti kalimat, paragraf, dan kohesi. Yang kedua yaitu dipengaruhi oleh linguistik struktural, misalnya oleh Ferdinand de Saussure. Yang ketiga yaitu wacana dipandang sebagai sekedar kumpulan kalimat yang padu. B. Tahap fungsional dan pragmatik tahun 1970 sampai 1980-an. Yang pertama yaitu bahasa mulai dipandang sebagai alat untuk berkomunikasi, bukan hanya struktur. Yang kedua yaitu muncul analisis wacana pragmatik yang memperhatikan tindak tutur, implikatur, dan konteks sosial. Yang ketiga yaitu ada tokoh penting Delheimus atau etnografi komunikasi, Holiday atau linguistik fungsional sistematik. Selanjutnya pertemuan 2, unsur pembangun teks wacana dalam peristiwa komunikasi. Dalam peristiwa komunikasi, wacana tidak berdiri sendiri. Ia dibangun oleh berbagai unsur pembentuk yang saling berkaitan agar pesan bisa tersampaikan dengan jelas dan bermakna. Unsur-unsur ini melibatkan struktur bahasa, konteks, dan partisipan komunikasi. Unsur pembangun teks wacana dalam peristiwa komunikasi. Yang pertama, A. Partisipan atau penutur dan lawan tutur. Partisipan adalah pelaku komunikasi, yakni siapa yang berbicara dan kepada siapa pesan disampaikan. Peran mereka bisa berganti, penutur, pendengar, penulis, dan pembaca. Unsur ini menentukan gaya bahasa, pilihan kata, dan bentuk tuturan. Contohnya yaitu tuturan kepada guru berbeda dengan tuturan kepada teman sebaya. B. Yaitu topik atau tema wacana. Topik adalah pokok pembicaraan atau hal yang menjadi inti dari wacana. Topik membuat wacana terarah dan padu. Contohnya yaitu dalam wacana tentang kebersihan lingkungan, semua kalimat mengarah pada tema menjaga kebersihan. Yang C yaitu tujuan komunikasi. Tujuan adalah niat atau maksud penutur dalam menyampaikan wacana. Tujuan bisa berupa yaitu memberi informasi, mengajak, menghibur, mengungkapkan perasaan. Contohnya yaitu seseorang yang berbicara, ayo buang sampah pada tempatnya, memiliki tujuan mengajak. Yang D yaitu situasi dan konteks. Konteks adalah latar situasi yang melingkupi wacana, meliputi konteks fisik, tempat, waktu,
waktu dan suasana. Konteks sosial yaitu hubungan antara penutur dan lawan tutur. Konteks budaya yaitu norma, nilai, atau adat yang berlaku. Contohnya, ucapan "saya ikut" bisa bermakna berbeda tergantung konteks dalam rapat, pesta, atau perang. Yang yaitu saluran atau medium. Saluran adalah alat atau media yang digunakan untuk menyampaikan wacana. Bisa berupa lisan atau percakapan pidato atau tulisan artikel, surat, chat, atau berita. Pemilihan saluran memengaruhi struktur dan gaya bahasa. Contohnya yaitu bahasa dalam surat resmi berbeda dengan dalam percakapan WhatsApp. Baik, selanjutnya pertemuan ketiga yaitu ada jenis wacana sebagai sumber analisis data. Penjajah Sudarma 2016-614 berdasarkan realitasnya. A. Wacana verbal yaitu rangkaian kebahasaan verbal atau language aids atau kehadiran kebahasaan dengan kelengkapan struktural bahasa mengacu pada struktur apa adanya. Yang B yaitu non-verbal atau language lights mengacu pada wacana sebagai rangkaian non-bahasa, yakni rangkaian isyarat atau tanda-tanda yang bermakna atau bahasa isyarat. Yang kedua yaitu berdasarkan media komunikasinya. A. Wacana lisan, wujudnya berupa sebuah percakapan struktural bahasa mengacu pada struktur apa adanya. Yang B. Wacana tulisan yang berwujud sebuah teks atau bahkan tertulis yang dibentuk oleh lebih dari satu alinea dan merupakan wacana. Yang ketiga yaitu berdasarkan pemaparannya. A. Wacana naratif yaitu rangkaian tuturan yang menceritakan hal atau kejadian atau peristiwa melalui penonjolan pelaku atau persona 1 atau 3. B. Wacana deskripsi yaitu rangkaian tuturan yang memaparkan sesuatu atau melukiskan sesuatu baik berdasarkan pengalaman maupun pengetahuan penuturnya. Yang C yaitu wacana prosedural yaitu rangkaian tuturan yang melukiskan sesuatu berurutan dan secara kronologis. Yang D itu wacana expository yaitu tuturan yang bersifat menjelaskan sesuatu berisi pendapat atau simpulan dari sebuah pandangan. Yang E yaitu wacana hortatory yaitu tuturan yang berisi ajakan atau nasihat. F. Wacana dramatik yaitu menyangkut beberapa orang penutur dan sedikit bagian naratif. G yaitu wacana epistory yaitu dalam surat-surat dengan sistem dan bentuk tertentu. Dan yang terakhir yaitu H. Wacana seremonial yaitu wacana yang berhubungan dengan upacara adat yang berlaku di masyarakat bahasa berupa nasihat atau pidato pada upacara perkawinan, kematian, dan syukuran. Yang keempat itu berdasarkan jenis pemakaiannya. A. Monolog atau satu orang penutur yaitu wacana yang tidak melibatkan bentuk tutur percakapan antara dua pihak yang berkepentingan. B. Dialog atau dua orang penutur yaitu wacana yang berupa percakapan antara dua pihak. C. Polilog yaitu atau lebih dari dua penutur yaitu wacana yang melibatkan partisipan pembicaraan di dalam konversasi. Dan selanjutnya yaitu pertemuan 4 sampai pertemuan 6. Ada prosedur analisis data dan metode penelitian analisis wacana. Berikut tahapan umum yang digunakan dalam berbagai pendekatan analisis wacana atau pragmatik, linguistik, fungsional, analisis wacana kritis, dan yang lainnya. Angka 1 yaitu pengumpulan data. Peneliti menentukan sumber data wacana bisa berupa wacana lisan atau percakapan, wawancara, pidato, ceramah, talkshow, dan debat. Wacana tulis yaitu berita, artikel, iklan, novel, cerpen, media sosial,
sosial, dan dokumen resmi. Langkah yang kedua yaitu transkripsi data atau jika data lisan. Jika data berupa tuturan atau rekaman, peneliti perlu mentranskripsikan ke bentuk tertulis agar bisa dianalisis. Transkripsi meliputi kata, intonasi, jeda, atau tekanan penting. Hasilnya berupa naskah wacana lengkap. Langkah ketiga yaitu identifikasi dan klasifikasi data. Peneliti kemudian menentukan unit analisis atau kata, kalimat, paragraf, tema, titik tutur, dan lainnya, dan mengelompokkan data sesuai fokus penelitian. Langkah keempat yaitu analisis struktural teks. Langkah ini memeriksa struktur bahasa dan unsur pembentuk wacana, misalnya kohesi, penghubung, pengulangan, referensi, dan lainnya. Ada koherensi, keterpaduan makna, tema dan rema, pembagian informasi, dan gaya bahasa, dan pilihan kata. Langkah kelima yaitu analisis konteks atau situasional dan sosial. Tahapan ini melihat hubungan teks dengan konteksnya, meliputi siapa penuturnya atau penulisnya, kepada siapa wacana ditujukan, untuk tujuan apa wacana itu dibuat, dan dalam situasi sosial seperti apa wacana itu muncul. Langkah 6, analisis ideologi dan kekuasaan atau khusus analisis wacana kritis. Dalam pendekatan analisis wacana kritis atau AWK, peneliti melangkah lebih jauh, mengungkap ideologi, nilai, dan kekuasaan yang tersembunyi di balik bahasa, melihat bagaimana teks digunakan untuk memengaruhi opini atau mempertahankan dominasi. Dan yang ketujuh yaitu langkah yang terakhir yaitu interpretasi dan penarikan kesimpulan. Peneliti menafsirkan makna menyeluruh dari data yang telah dianalisis, menjelaskan bagaimana unsur bahasa, konteks, dan ideologi saling berkaitan, dan menarik kesimpulan sesuai fokus penelitian. Dan yang terakhir yaitu pertemuan 7, penyusunan judul, rumusan masalah, dan tujuan penelitian analisis wacana. Yang A yaitu topik wacana, hal umum atau kajian umum tentang suatu wacana. B. Tema wacana, titik tolak satu ujaran, the starting of a trend atau Arifin 2018-91 dalam Brown dan Yule 1989 dan 126. Bisa berupa landasan pembicaraan atau menjadi tujuan yang akan dicapai melalui topik. Tema harus jelas, memiliki kesatuan, keutuhan, dapat dikembangkan, dan asli. Yang C itu judul wacana, nama dari sebuah wacana yang mencerminkan tema dan topik. Judul bukan berupa kalimat. Up to date, mengandung mufti, dan tidak lebih dari 15 kata atau frase. Yang D yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian. Sugiono 2019. Dan yang terakhir yaitu E, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita tentang suatu topik atau masalah, baik itu dalam konteks sosial, manusia, maupun kondisi suatu objek penelitian secara lebih detail. Criswell 2006.